kita dahulu kan perjamuan kudus supaya kita boleh lebih leluasa nanti untuk berdiskusi firman Tuhan. Baik, hari ini kita mengambil tema yaitu bolehkah orang Kristen makan darah? Nah, ini topik yang sering dipertanyakan, baik dari kalangan orang Kristen maupun di kalangan para hamba Tuhan, pendeta. Ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah boleh orang Kristen makan darah? Ini kan pro kontra. Dan banyak sekali yang sampai hari ini kalau kita ikutin di diskusi-diskusi dan bahkan di kalau kita bertemu dengan misalnya aliran dari lain, dan ketika itu kita misalnya kita makan, kalau dilihat oleh orang dari aliran lain misalnya itu menjadi suatu masalah. Nah, oleh sebab itu ini kita angkat pro kontra. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang memang ini menjadi topik-topik yang harus kita pikirkan. Dari sana ya. Anjing ini kalau anjing ini orang Batak, orang Timur gitu ya, orang Sulawesi apalagi lebih ganas gitu. Orang Manado ya, orang Kupang, orang Nias juga sama. Ini RW dimakan. Cuman RT gak dimakan. Kalau anjing mau dimakan, dimasak, biasanya tidak disembelih, tapi dikepuk kepalanya. Kalau di orang Batak, pok. Kenapa? Karena kalau dipotong itu sulit sekali. Anjing kalau langsung dipotong lehernya itu biasanya beribet. Jadi biasanya dielus-elus kepalanya, dielus-elus gitu kan. Kemudian udah ada batu atau kayu di tangan, tepuk, pok. Nah, itu orang-orang yang sudah ahli, sekali pukul aja di sininya, pok, pingsan, bahkan mati. Itu biasanya kan nggak sempat dikeluarkan darahnya kan, nggak sempat keluar darah ya. Nah, ini pertama ini. Memang ada juga tradisi yang memang ditangkap, diikat dulu, baru dipotong, ada juga. Yang berikutnya kalau orang berburu binatang, ya kan, misalnya di ladang, di hutan, ya kan, apakah pakai senapan, apakah pakai ketapel, atau ada juga ini panah. Kalau pakai panah kan mati duluan kan. Misalnya ditembak. Nah, misalnya kalau daerah sawit, daerah sawit itu banyak babi hutan. Biasanya itu berburu kan, bawa senapan, tembak, mati di tempat udah. Jadi nggak sempat dipotong. Nah, berikutnya lagi, waktu makan ikan atau steak, ya kan, daging dimasak kurang matang, kita sering lihat ada darahnya. Ikan tuh kalau kita nggak masak goreng lama, di dalamnya itu kita lihat ada darah-darahnya. Daging ayam juga sama. Kalau kita nggak masak sampai kering, di dalamnya coba kita lihat masih ada darahnya. Nah, ini harus dipikirkan juga. Ini sering terjadi kan. Terus banyak orang pada waktu memasak burung dara tidak membunuhnya dengan menyembelihnya, tapi hanya dengan tutup hidungnya. Iya, begini mati. Nah, ini juga kasus. Nah, bolehkah kita makan masakan seperti itu? Bisa nggak? Bisa ya. Yang dipanah, terus kalau daging anjing dipukul kepalanya, plok, ya kan? Baru dipotong. Kalau di seberang itu nggak boleh. Kalau di agama seberang nggak boleh. Kalau agama seberang harus mengucapkan kalimat
Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanpa kalimat itu, maka apapun dia, binatang hewan apapun dia, itu haram. Makanya mereka paling takut kalau yang motong atau yang masak daging itu bukan orang mereka. Jadi mereka harus ada prinsip. Mereka ada prinsip. Kalau boleh, dan memang harus sebenarnya, yang motong dan yang memasak harus seagama dengan mereka. Karena tanpa ada kalimat itu, tapi langsung dipotong, itu bagi mereka itu haram hukumnya. Bagi orang Kristen, sikat. Boro-boro mengucapkan kalimat gitu kan. Kalau misalnya di hutan, ya kan, ada anjing ketemu hewan lain, dia makan hewan itu sampai mati, tapi baru digigit, datang kita, wih ambil. Bagi mereka nggak boleh. Kalau binatang buas makan hewan yang lain, terus diambil hewannya untuk dimasak, itu nggak boleh bagi mereka. Bagi orang Kristen, hajar. Orang Kristen ini semua dimakan deh. Semua yang ada kakinya dihajar, kecuali meja, kursi, dan teman-temannya. Oke, mari kita periksa beberapa ayat ya. Lihat. Terus. Nah, begitu. Kejadian 9 ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa manuk ada di dalam darahnya. Jelas kan ayatnya kan? Jelas. Bagaimana? Bolehkah kita periksa? Ada dua yang perlu dipersoalkan. Yang pertama adalah apakah maksudnya kalau dikatakan darah ialah nyawa? Yang kedua, bolehkah kita sekarang ini pada masa ini makan darah? Nah, ini dua hal yang harus kita tuntaskan hari ini. Apakah maksudnya darah sama dengan nyawa? Jelas bahwa kalau dalam Kejadian 9:4, beberapa ayat lain, darah diidentikan dengan nyawa. Darah identik dengan nyawa. Itu tidak bisa diartikan bahwa kitab suci mengajarkan bahwa darah betul-betul sama dengan nyawa. Artinya identik, tahu identik ya? Darah kita ini, dalam diri kita ini identik dengan nyawa. Bagaimana penjelasannya? Coba kalau misalnya kita potong nadi kita, putus, yang keluar apa? Darah. Kalau darah kita habis bagaimana? Mati. Jadi darah itu identik dengan nyawa. Ibu-ibu kalau misalnya melahirkan, maaf ya, tetapi pendarahan terus-menerus, hidup atau mati? Mati. Kalau pendarahan itu namanya bleeding. Sama kalau seperti orang yang kecelakaan, darahnya banyak keluar, mati. Jadi sangat identik darah dengan nyawa. Jadi darah itu kalau terus keluar dari tubuh kita lemas dan mati. Jadi sangat identik. Tapi apakah darah itu adalah nyawa? Nah ini dia. Jadi kalau misalnya siapa di sini tangannya pernah terluka, keluar darah, semua kita ya, terus jatuh darah kita,
ih, nyawaku di situ loh. Begitu nggak kira-kira? Ih, itu nyawaku. Terus dalam dirimu apa? Darahku. Nyawa juga iya. Terus itu nyawa. Banyak banget nyawamu yang iya dong. Ih, ada orang mati, aku kasih nyawa deh. Aku kasih darahku. Gak benar kan? Gak tepat kan? Enggak. Tapi kalau coba keluar banyak, hilang nyawamu. Tapi kalau hanya keluar sedikit, ya itu yang keluar apa? Darahmu, bukan nyawamu. Jangan katakan keluar darah, ih, nyawaku keluar. Masa nyawamu keluar? Terus kau masih hidup? Masa nyawa keluar dari gimana sih? Kita tidak akan menyebut itu nyawamu. Tetapi apa? Darah itu benar. Ya. Darah itu kan diproduksi oleh tubuh dari makanan, proses. Makanya kalau orang kurang darah, namanya apa? Apa namanya? Kurang darah? Anemia. Beda loh. Kurang darah namanya anemia. Ciri-ciri anemia apa? Gampang lemes. Iya, nasi sinar matahari lapar sedikit. Kalau kurang darah putih namanya leukemia. Jelas. Tadi apa? Anemia dan leukemia. Oke. Nah, berikutnya darah dihentikan dengan nyawa karena darah yang mengalir dalam tubuh seorang sesuatu menunjukkan membuktikan kehidupan. Nah, itu. Kalau darah itu hilang maka kehidupan berhenti, mati kita. Karena darah ialah nyawa. Dalam Mazmur Matius 27 ayat 4-24 dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, itu darah orang yang tak bersalah itu artinya apa? Ya dia mati gitu. Jadi ketika kita katakan menumpahkan darah orang itu artinya apa? Membunuh. Jadi dia identik tetapi tidak sama. Identik tetapi tidak sama. Itu artinya. Terus karena darah ialah nyawa, identik dengan nyawa, ya, ingat ya. Karena darah identik dengan nyawa, maka Tuhan menggunakan darah menebus nyawa manusia. Dalam PL digunakan darah binatang, dalam PB digunakan darah Kristus. Maka karena darah itu identik dengan nyawa, maka untuk menebus dosa-dosa kita, Tuhan juga pakai darah. Makanya dalam PL yang dipakai adalah darah apa? Korban, domba, lembu, burung, darah merpati. Perhatikan prosesi dari korban waktu disembelih, maka itu harus dipotong. Darahnya kemudian diambil, dipercikan. Darah itu sebagai lambang penebusan. Darah yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita dalam perjanjian lama. Tuhan pakai apa? Hewan. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan pakai darah Kristus. Karena di dalam perjanjian lama, hewan-hewan itu, ternak itu merupakan bayangan. Tahu ya bayangan ya? Bayangan itu sesuatu yang belum sempurna, itu artinya bayangan. Tetapi yang sempurna itu telah datang. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Makanya Yohanes Pembaptis katakan apa? Lihatlah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Dia yang menghapus dosa dunia. Jadi bagaimana dengan korban hewan ternak yang ada di perjanjian lama? Itu hanyalah perlambangan. Itu hanyalah bayangan. Wujud aslinya siapa? Yesus Kristus. Oke? Nah, bolehkah orang Kristen makan darah saat ini? Nah, perhatikan lagi. Progresifnya ayat-ayat Alkitab. Tahu progres ya? Progres itu adalah mengalami perkembangan menuju kepada sesuatu yang dikehendaki Tuhan pada akhirnya.
Ayat 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuhan berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Nah, pada awalnya makanan Adam dan Hawa di Taman Eden itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang ada buahnya. Jadi Adam dan Hawa itu mereka memang hanya makan buah dan sayur, tumbuh-tumbuhan. Tidak sama sekali memakan daging. Itu jelas, clear. Tetapi coba lihat progresnya. Tetapi sejak zaman Nuh, setelah keluar dari bahtera, maka Tuhan mengizinkan manusia, nah ini, memakan binatang hewan. Ini ayatnya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yang di darahnya janganlah makan. Dari sini jelas, ya, tuh. Dari sini jelas segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Ini kepada siapa? Nuh. Setelah Nuh keluar dari bahtera, maka keluarlah perkataan firman Tuhan itu kepada Nuh, boleh dimakan. Bukan hanya buah-buahan, tumbuhan, tetapi juga apa? Binatang. Tetapi yang masih ada darahnya jangan makan. Jadi jelas dari konteks perjanjian lama, bolehkah makan darah? Saya ulangi. Dari konteks perjanjian lama, bolehkah makan darah? Tidak boleh. Jelas kok, jelas sekali. Nggak boleh makan darah. Tapi tunggu dulu, belum selesai pembahasan kita. Kita lanjutkan. Teks ini dengan jelas menunjukkan bahwa ini manusia boleh makan daging. Oke ya? Boleh makan daging kan? Karena sudah ada perintah kepada siapa? Nuh. Oke, terus. Berbeda pada zaman Adam, di mana manusia hanya boleh makan tumbuhan, buah-buahan, maka saat ini manusia diizinkan makan daging. Oke, terus ini sudah tadi dijelaskan. Terus. Teks ini kelihatannya melarang manusia makan darah. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yang di darahnya janganlah kau makan. Benarkah ayat ini makan darah itu? Kalau benar, apakah larangan makan darah dari ayat ini dan juga dari ayat lain PL masih berlaku pada zaman sekarang? Ada pro dan kontra. Ya. Terus orang yang mengatakan bahwa sampai zaman sekarang, ya, larangan makan darah itu masih berlaku. Ini argumentasinya. Orang yang beranggapan bahwa makan darah itu, larangan makan darah itu sampai sekarang tetap tidak boleh. Ini beberapa gereja ya, kita tidak sedang meributkan, tetapi kita mencoba untuk menelusurinya dari Alkitab. Karena bagaimanapun kita ini kan harus belajar bagaimana, apa sih kata Alkitab, begitu ya. Hukum Musa perjanjian lama melarang makan darah. Hukum Musa perjanjian lama melarang makan darah dalam banyak ayat ini. Nah, ini mereka kutip. Demikian juga janganlah kamu makan darah apapun di segala tempat kediamanmu. Terus, setiap orang dari bangsa Israel, dari orang asing yang tinggal tengahmu, yang makan darah apapun juga sendiri akan tentang dia. Terus, janganlah kamu makan suatu darahnya yang masih ada. Oke, terus. Nah, ini ayat-ayatnya terus lagi. Nah, itu juga sama, 1 Samuel juga sama. Terus, oke. Sekalipun dikatakan darah apapun, tetapi dalam detailnya tidak pernah dikatakan darah ikan. Ya memang ya, enggak. Yang dikatakan itu darah apa? Darah binatang. Nah ini harus jelas. Yang ditekankan di dalam Alkitab adalah darah binatang, bukan darah ikan. Oke? Terus, Kejadian 9:4. Kejadian 9:4 bukan ceremonial law, karena pada saat itu belum ada ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Saya berpendapat ini merupakan argumentasi yang terkuat dari golongan yang melarang makan darah sampai sekarang. Nah ini. Jadi
orang yang mempertahankan, aliran yang mempertahankan bahwa tidak boleh makan darah sampai hari ini, itu berpandangan ini. Kejadian 9 ayat 4 ini bukan bagian dari ceremonial law. Tahu tadi isi kejadian 9 ayat 4? Tentang siapa? No. Ingat. Jadi mereka berpendapat bahwa firman Tuhan di dalam kejadian 9 ayat 4 bukan bagian dari hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan, ceremonial law. Jadi tetap tidak boleh. Nah, itu pandangan dari aliran yang menekankan bahwa tidak boleh makan darah. Nah, pasti bingung kalau ini. Oke, kita lanjut dulu. Dalam Perjanjian Baru ada ayat-ayat yang melarang makan darah. Nah, coba lihat Kisah 15 ayat 20 sampai 20-29. Tetapi kita menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah disemari berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kisah Rasul 15 ini tentang apa itu? Sidang para rasul di Yerusalem. Itu sidang yang pertama. Apa yang terjadi? Adanya pertentangan antara apa? Murid-murid atau orang yang dimenangkan oleh Rasul Paulus dengan murid-murid atau orang yang dimenangkan oleh Petrus, Kefas, dan teman-teman lainnya. Murid-murid yang dimenangkan oleh Rasul Paulus itu rata-rata dari orang non-Yahudi atau orang Yunani. Non-Yahudi atau orang Yunani. Jadi mereka itu tidak tahu tentang yang menyangkut tentang hukum Taurat. Nggak tahu mereka. Dan bahkan mereka tidak mengharuskan diri mereka disunat. Makanya di dalam kitab Paulus, salah satu konflik yang terbesar di tengah-tengah jemaat itu apa? Masalah hukum Taurat. Apakah hukum Taurat masih berlaku? Itu sudah konflik pada zaman itu. Yang pertama tentang makan darah, yang kedua tentang apa? Sunat. Orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus tidak mau disunat karena memang mereka, tradisi mereka tidak disunat. Orang Yunani tidak disunat. Ngapain kami disunat? Mereka tidak tahu hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang dilayani oleh Petrus, karena orang yang dilayani oleh Petrus adalah orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya Yesus. Jadi ada pertentangan. Murid dari Rasul Paulus dan murid dari Rasul Petrus bertemu. Kalian bagaimana? Ini hanya bahasa saya ya. Kalian bagaimana? Kami nggak mau disunat. Kami disunat. Kalian harus disunat. Kalian mau jadi pengikut Mesias Yesus? Ya, kalian harus disunat. Enggak kok, kata Rasul Paulus enggak. Kata Rasul Petrus iya. Itu kan kalian karena orang Yahudi, makanya kalian disunat. Kalian juga harus, kalau mau jadi orang Kristen harus disunat. Waduh, ribut. Karena ributlah, maka diadakan sidang di Yerusalem. Kisah Rasul pasal yang ke-15, itu masalahnya. Sama juga salah satu topiknya apa? Tentang darah. Kalau kalian mau jadi orang Kristen, kalian jangan makan darah. Kenapa? Orang kami biasa kok, orang Yunani makan darah. Nah, sama seperti orang Batak. Orang Batak makan darah nggak? Orang Batak bilang itu yang paling enak. Orang Nias lebih enak lagi. Orang Manado apalagi. Orang Timur, jangan tanya. Saya nggak ada lawak, buang alam. Iya. Jadi tradisi kita di Indonesia itu kita sama-sama makan darah. Sama. Jadi status kita itu sama seperti yang dilayani oleh Rasul Paulus. Meskipun ada perbedaannya sedikit, ya kan? Orang Nias disunat ya. Orang Kalimantan mana ada, orang Ambon, sonde. Tidak. Oke, jangan yang diingat sunatnya. Nah, ini akhirnya menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Perhatikan.
Siapa yang di sini pernah ngambil makanan dari kuburan? Saya pernah. Misalnya kalau di orang Batak itu kan, misalnya kalau ada acara Paskah, Natal, itu biasanya di kuburan dikasih lapek. Bener, aneh kan orang Batak kan? Jadi orang tua opungnya dikasih lapek sama rokok. Ditaruh itu banyak kayu, ditaruh rokoknya. Opung, inilah rokokmu dulu, kesukaanmu opung. Inilah rokokmu ya opung ya. Dilihatnya 1 jam lagi, habis rokoknya, diisap opung kita rokoknya katanya. Padahal habis karena iya memang bukan rokok. Kalau rokok itu habis disangkut gini kan, ya habislah, namanya dibakar. Iya, ya habis karena angin kan habis. Tapi kalau lapet, nah beda. Iya, ketika orang ya keluarganya pulang, anak-anak kecil remaja sudah ngintip. Iya. Ada kadang-kadang ngasih buah-buahan. Iya. Mirip kan? Maaf, mirip dengan orang Chinese juga. Orang Chinese kan kalau sembahyang nggak boleh dengan tangan yang hampa. Ada lagunya. Bukan dengan tangan yang hampa, nggak boleh. Kalau ke pekong, ya, kuil itu harus apa? Bawa buah-buahan dan nggak boleh yang jelek-jelek. Orang Kristen aja yang kasih persembahan yang jelek. Ini tadi udah tukar yang 1.500. Nanti coba cek di persembahan. Ada yang gope, tapi beli es 2.000. Iya, kasih persembahan gope, beli es 2.000. Habis itu beli kopi, habis itu beli ini. Kasih Tuhan gope. Kalau ini berhala itu enggak boleh kamu kasih. Itu jeruk yang mantap bener, yang paling mahal. Coba cek. Kamu cek di pekong di wihara. Jeruknya yang besar, yang paling mahal. Sedangkan kamu datang kepada Tuhan Yesus, kasih persembahan apa? Gope. Persembahanmu ada? Ada. Berapa? 2.000. Pecahin aja. Iya ya. Berapa kali kita persembahan di sini? 3 kali, 4 kali. Udah pas itu 2.000, gope-gope udah pas sekali. Padahal kamu datang kepada Tuhan yang hidup. Orang yang datang kepada Tuhan yang mati mempersembahkan yang terbaik. Kamu datang ke kuburan opungmu, kau kasih yang terbaik, lapet yang mahal. Tapi kau datang kasih persembahan kepada Tuhan yang hidup, pencipta langit, alam semesta, yang menciptakan kau kasih gope. Ya kan? Ngeri kan? Nah ini sekalian juga ini, supaya ada pertobatan ini. Ya. Jadi kasih persembahan harus yang terbaik. Nah ini hasilnya. Terus ya, tetapi kepada bangsa lain yang telah percaya sudah kami tuliskan putusan kami, mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, darah dan daging. Nah, karena apa? Karena ini memang tradisi pada masa itu, ya kan? Terus ayat-ayat ini lebih lagi digunakan oleh golongan yang anti makan darah sebagai dasar untuk mengatakan bahwa dalam perjanjian baru pun orang Kristen dilarang makan darah. Nah, jadi penganut paham tidak boleh makan darah mengutip ayat ini. Ayat Kisah Rasul pasal 15 itu hendak menjelaskan bahwa memang nggak boleh makan darah. Coba baca 15 kata mereka begitu. Saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah pelayanan di daerah Jakarta Timur. Jadi ada yang menikah. Yang menikah itu orang Bataks. Bataks. Ya kan, Dix? Yang nikah itu orang Bataks. Waktu itu saya main keyboard, piano bahkan. Saya yang mengiringi. Jadi biasa kalau pemain musik, kalau ada acara gitu kan sudah selesai acara, kan makan-makan kan di gereja. Makannya pun di gereja waktu itu. Jadi kami tengah main musik kami. Padahal orang sudah makan duluan. Jadi ternyata pasangan suami istri itu menyediakan makanan Bataks. Dari ikan ini, ikan emas. Dari buah itu yang berdarah dan tidak berdarah.
Jadi semua yang tak pakai darah, amsyok, habis, disikat habis. Pas selesai kan, tamu sudah pergi, kita yang main musik, cari makan. Saya udah kelaparan saya. Karena hari Minggu pagi pasti gak makan saya. Waktu pelayan kita seperti ini. Makan apa? Wah, habis. Saya lihat tinggal sisa, itu pun tinggal sisa-sisa yang daging B2 ada darahnya. Udah sisa-sisa. Ini kita pemain musik tak dikasih, ini bagaimana nih? Udah lapar minta ampun. Udah itu pick up cuma, udah saya tidak bisa ceritain kan. Saya ambil lah. Saya makanlah di dapur. Gue lapar banget. Dilihat sama pengerja yang lain. Dia sudah usianya lebih inilah. Tapi dia dan bahasa Israel. Lihat saya, itu ibu-ibu, itu makan daging B2 yang ada darahnya ya, mati aku udah. Ya aku bilang, gak ada lagi yang lain, udah lapar sekali saya kok. Belum makan dari pagi, saya bilang. Itu berdosa. Dalam hatiku, kalau kau tahu begitu, kenapa enggak kau sediakan sama aku makan yang enggak B2-nya yang enggak ada, yang enggak pakai darah kan? Kenapa enggak disisakan? Sekarang udah sisanya itu kau bilang lagi berdosa. Dalam hati saya ini orang memang udah lapar mau mati, saya mau lapar minta ampun dari jam 1 kali lebih, hampir jam 2. Lapar minta ampun dari pagi gak makan. Itu berdosa. Itu makan B2 ada darahnya. Saya diam aja. Ini ibu-ibu. Saya bisa berargumen pada waktu itu, cuma saya pikir ibu-ibu ini juga malu ikut dengan perempuan. Cuma ternyata minggu depan dia yang khotbah. Dia hajar saya pakai ayat ini. Saudara-saudara, lihat baca Kisah Rasul 15. Anda yang makan darah tidak selamat, tidak masuk surga. Mati aku dalam hatiku. Tiga kali nih ibu ini dalam hatiku. 3 kali kau. Iya kan, kita kan gak mungkin kita ribut dengan perempuan, kan malu juga, sesama pelayan Tuhan lagi. Sama-sama lagi pelayan Tuhan ribut. Syukurnya nggak dia sebut nama saya kan. Tapi kan ketahuan langsung kejadian minggu lalu, dia bawa langsung ke khotbah. Anda tidak selamat. Kita harus tidak boleh makan darah. Kalau Anda mau masuk surga, jangan makan darah. Mati aku, kena aku. Dikuliti aku waktu ibadah minggu itu. Tahu dikuliti, habis aku dihajar. Apa? Iya, Tuhan dalam hatiku. Aku dalam hati, Tuhan, ini kalau debat ini, ya saya orang yang liar berteologi kan, bisa kuhajar ini dalam hati. Cuma kuliah ini nggak mumpuni, maaf, ya bukan saya mau menghina, ini hanya lulusan sekolah Alkitab. Ya maaf, bukan saya mau merendahkan. Ya. Saya bisa hajar dia sebenarnya dengan diskusi. Cuma perempuan juga, ngapain juga malu-maluin. Coba bayangkan nanti jemaat tahu, itu Pak Junior sama ibu itu ribut diskusi masalah makan darah, heboh, datang ke balai sidang. Iya, malu-maluin dalam hati itu. Syukur-syukur kalau debat dengan sesama pelayan Tuhan yang laki-laki kan, sama perempuan pula malu kali awak. Ya kan? Aku hanya diam aja saya. Oke, kita lanjut. Orang yang mengatakan bahwa pada zaman ini larangan makan darah tidak berlaku, argumentasinya adalah larangan makan darah dalam Taurat Musa sudah dihapuskan. Nah, ini bagi yang menganut paham bahwa makan darah boleh. Penebusan dosa dalam PL dengan menggunakan darah binatang merupakan tipe atau tipologi. Nah, ini sering saya ajarkan. Dari penebusan dosa dengan darah Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Di atas pun tadi saya sudah jelaskan kan, bahwa untuk menebus kita, maka Tuhan memakai apa? Mencurahkan darah. Ya. Terus, kalau kita melihat larangan makan darah dalam begitu banyak ayat dalam Taurat, maka satu hal yang sangat penting untuk dipertanyakan yaitu mengapa dalam hukum Taurat Musa darah dilarang untuk dimakan? Nah, terus
Lihat, aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oke, terus ayat 10 melarang makan darah disertai ancaman hukuman mati. Ayat 11 dimulai dengan kata karena, yang menunjukkan bahwa 11 merupakan alasan mengapa Allah melarang manusia makan darah. Jadi dalam PL itu jelas ada alasannya. Alasannya adalah nyawa makhluk ada di dalam darah. Itu dari atas tadi sudah saya jelaskan. Dan karena itu juga sebagai apa? Korban yang dipakai oleh Allah untuk menebus dosa dalam konteks perjanjian lama. Oke, terus karena darah itu bukan digunakan untuk penebusan, maka darah itu bukan untuk manusia. Ayo, terus naik. Terus ya. Oke, satu-satunya alasan menyebabkan adanya larangan makan darah adalah karena darah itu digunakan dalam penebusan dan merupakan tipe atau tipologi penebusan oleh darah Yesus Kristus. Itu satu-satunya alasannya. Terus, dan satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa semua tipe atau tipologi berakhir pada saat anti-tipenya datang. Apa itu antitipenya? Yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib. Terus, larangan makan darah adalah ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan yang sudah tidak berlaku sejak kematian dan kebangkitan Kristus. Itu tidak lagi berlaku. Contoh, ya ceremonial law ya, hukum yang berhubungan dengan keagamaan. Contoh, dalam PL untuk penghapusan dosa, maka orang Israel itu membawa apa? Korban. Apakah domba, apakah sapi, lembu sapi, atau itu apa? Roti sajian. Pertanyaannya sekarang, apakah itu juga masih berlaku? Sekarang masih berlaku nggak membawa korban? Lembu, ternak, domba? Tidak kan? Tidak. Masih berlakukah mempersembahkan dan hewan dan kemudian darahnya dipercikan, darahnya itu sebagai penghapus dosa kita, darah korban binatang? Tidak kan? Enggak lagi. Itu namanya tipologi, tipenya, bayangan, gambaran, simbolik. Karena yang anti tipenya atau dalam bahasa Alkitab sebenarnya apa? Yang sejati itu telah datang. Siapa dia? Yesus Kristus sudah datang. Jadi yang bayangan itu tidak lagi dilakukan. Ngapain lagi kita sekarang? Setiap kamu berdosa, bawalah burung merpati. Kau curilah burung merpati orang di luar sana. Setiap kamu berdosa, kamu harus membawa kambing, domba. Kau curilah domba orang di belakang. Hal itu tidak lagi berlaku. Bayangkan kalau itu masih berlaku saat ini, konteks masa kini. Kalau itu berlaku, kau mau cari dari mana? Satu domba aja berapa? Kambing domba paling murah tuh domba itu 500.000. Jadi setiap kalau kamu persembahkan penghapus dosamu, setiap kali ada hal, maka kamu harus beli 500.000 dan kamu bawa. Satu keluarga, bayangkan. Kalau pada konteks Israel itu memungkinkan. Kenapa? Memang orang Israel diberkati Tuhan dengan kambing domba. Itu diberkati Tuhan. Lah sekarang apa yang mending kalau dinias? Nggak ada domba. Apa yang ditarik? Yang benar aja. Dia bawalah pisang. Ya kan? Dia potong pisang di belakang rumahnya, inilah korban. Mana ada? Yang benar aja. Orang Batak apa? Gadong, ubi yang dicabut. Mau cari domba di mana? Iya kan? Oke. Perhatikan di sana. Sobeknya tirai pemisah dalam bait Allah memisahkan ruang suci dan Maha Kudus.
Makanya waktu Yesus mati, ya kan, Yesus mati di atas kayu salib, maka lihatlah bait suci itu terbelah. Ini menegaskan apa? Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan seremonial law, hubungan upacara-upacara keagamaan dalam PL itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena korban yang sempurna itu, siapa dia? Yesus Kristus telah menggenapinya. Karena darah yang sempurna telah tercurah. Dalam PL, darah yang tidak sempurna yang dicurahkan. Darah apa? Darah domba yang dicurahkan. Dalam PB sudah tercurah darah yang sempurna. Darah apa? Yesus Kristus. Jadi itu satu paket. Dalam PL mempersembahkan domba dan mempersembahkan darahnya itu satu paket. Demikian juga dalam PB, tubuh Yesus dan darah Yesus satu paket. Jadi aneh sekali kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan tidak lagi pada masa kini kita tidak lagi membawa domba, ya kan? Tetapi makan darah tetap tidak boleh. Nah, aneh. Bisa ngerti nggak? Halo, saya ulangi. Di dalam PL, ya, domba itu dan darahnya itu yang dicurahkan untuk menebus dosa. Sudah. Nah, apakah dalam PB pada masa kini kita masih membawa domba? Tidak. Kenapa? Karena Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus telah menggenapi tubuh domba tadi. Darah Yesus Kristus telah menggenapi darah domba tadi. Karena dalam PL dilarang makan darah karena berkaitan dengan darah domba itu wilayah yang dipersembahkan untuk Tuhan sebagai korban pendamaian. Itu juga telah digenapi oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Jadi kalau kita pada masa kini tidak perlu lagi membawa domba dan darahnya, sama juga larangan tidak makan darah dalam PL sudah tidak lagi dilakukan pada masa kini. Itu artinya. Moga-moga Anda mengerti. Kalau nggak mengerti, nggak tahu saya. Lanjut. Sama seperti ini juga. Tunggu. Tidak ada lagi keharusan sunat dalam perjanjian baru. Sunat dalam PL harus. Barang siapa yang tidak disunat dalam PL mati hukumnya. Maka dalam gereja perdana pertama itu bergunjingan. Tapi perhatikan apa kata Rasul Paulus. Ini jelas. Kisah 51, Galatia 2, 35, Galatia itu jelas. Karena keharusan sunat juga merupakan salah satu dari seremonial law. Jadi coba, apakah sekarang kita harus disunat orang Kristen? Kalau kau tidak disunat, gak masuk surga kau. Gitu ya. Jadi semua orang yang tidak disunat tidak masuk surga. Jadi kita masuk surga alasannya karena sunat atau tidak? Oh, ngeri kali surganya orang Kristen. Surganya orang Kristen kenapa? Itu karena sunat atau tidak? Ih, ngeri. Surga apaan itu? Masa kau masuk surga karena kau disunat? Kalau nggak disunat, nggak masuk surga. Surga apaan? Rendah kali surga. Kalau diukur sebatas hanya sunat atau tidak. Aduh, saya nggak mau masuk surga yang begitu. Saya tidak mau masuk surga yang begitu. Kalau syaratnya hanya disunat. Wah, surga apaan? Oke. Terus. Apakah kisah 10 ini di mana Petrus disuruh menyembelih dan makan binatang itu tidak lahir yang dalam nama dilarang oleh Tuhan, bisa menunjukkan bahwa seremoni law dihapuskan, sekalipun arti yang terutama dari penglihatan itu adalah jangan menganggap orang non-Yahudi
sebagai orang najis. Ingat waktu Petrus itu mendapatkan penglihatan, turun semacam karpet gitu di atasnya itu ada banyak beragam makanan yang tidak haram. Tuhan katakan makan. Petrus bilang, Tuhan, tidak pernah masuk di dalam mulutku sesuatu yang tidak najis. Tapi Tuhan katakan makan. Kaget Petrus. Loh, kok harus dimakan? Itu kan binatang yang haram. Tapi Tuhan bilang, apa yang kukatakan najis. Tapi apa yang kukatakan halal. Akhirnya Petrus kenapa? Mengiyakan. Nah, arti sebenarnya itu adalah pada waktu itu Petrus merasa bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Itu arti yang utamanya. Arti utamanya adalah Petrus masih merasa bahwa keselamatan itu untuk orang Yahudi. Tetapi ternyata melalui baik Cornelius yang bukan orang Yahudi, mereka juga orang non-Yahudi ternyata juga diselamatkan. Tetapi ada nilai-nilai poin penting yang kita lihat dari kisah Petrus, bahwa Tuhan katakan makanan yang tidak haram itu kini halal. Anda tahu kisah Imamat 11? Saya ingin bacakan Imamat 11, tolong. Imamat 11 yang menyatakan bahwa binatang haram dan tidak haram. Jam berapa? Jam 9.18. Apa? 9.18. 9.18. Cepat. Bacakan cepat. Imamat 11. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela. Oke, yang tidak boleh, coba. Tetapi yang tidak boleh kamu makan dari yang berkuku belah, unta karena memang memabiak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Terus. Juga pelanduk, Ya. karena memang Terus memabiak. binatangnya aja sebutkan. Kelinci. Ya. Nah, siapa yang makan kelinci? Ayo dong, nggak boleh. Terus. Babi hutan. Nyatanya kalian makan enggak? Itu nggak boleh. Terus. Hewan yang apa? Yang tidak bersisik. Ya, bersirip atau bersih. Iya, yang tidak bersisik. Tahu nggak kalau yang di apa? Di laut yang tidak bersisik. Apa? Yang tidak bersisik di laut apa? Yang tidak bersisik. Belut kalau dalam air. Satu lagi. Kepiting. Itu bukan sisik, itu namanya kulitnya, cangkangnya. Udang tidak bersisik. Kau sisihkan ikan kalau sisik itu. Apa lagi? Lobster. Oh, lobster kan? Cumi-cumi. Enak gak cumi-cumi? Berdosa kamu makan. Baca ayat Alkitab. Serius. Imamat 11 katakan yang tidak memiliki sisik, belut. Siapa makan belut? Berdosa kalian. Sering kalian makan belut? Lele. Ada sisik lele? Berdosa kamu makan lele. Karena lele tidak bersisik. Nyatanya lahap mulutmu. Kenapa kamu makan lele? Kenapa kamu makan lobster? Kenapa kamu makan ikan, udang? Kenapa kamu makan kepiting? Itu nggak bersisik. Itu dilarang dalam Imamat 11. Tetapi hanya makan darah kamu tentang. Kamu tidak fair. Kamu tidak adil. Harusnya kalau memang kamu tidak mau makan darah, itu juga sama. Jangan makan daging babi hutan tuh. Gak boleh, dilarang memang Imamat 11. Kenapa kau makan? Nah, berarti tidak menimbangnya tidak adil. Kalau mau memang terapkan, ya terapkan semuanya. Ya sudah, jangan kau makan lele, udang, ikan, lobster yang tidak bersisik. Jangan kau makan, berdosa. Oke, lanjut. Sebab dengan matinya dengan manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Terus, konsentrasi.
Tentu ini tidak boleh. Tentu ini tidak boleh diartikan bahwa seluruh hukum Taurat, termasuk hukum moral, dihapuskan. Hati-hati. Ada ceremonial law. Apa itu? Hukum yang Taurat yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Contohnya tadi apa? Baru dibahas. Apa? Hukum Taurat yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Apa contohnya tadi? Korban, domba, sunat. Tapi ada juga hukum Taurat yang berkaitan dengan moral. Ya. Hukum moral, moral law, morality law. Moral contohnya apa? 10 hukum Taurat. Apakah itu dihapuskan? Halo, konsentrasi dulu teman-teman. Apakah hukum Taurat itu dihapuskan? 10 hukum Taurat dihapuskan? Kalau kau katakan 10 hukum Taurat dihapuskan, berarti tidak berlaku lagi pada masa kini. Mari kita saling membunuh. Karena itu tidak berdosa. 10 hukum Taurat tidak lagi berlaku. Salah satu hukum Taurat apa? 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina. Mari berzina. Loh, kalau tak berlaku lagi, mari membunuh orang. Sakit hati sedikit, tikam. Mana ada yang larang? Polisi datang. Kenapa kau tikam? Enggak lah, udah gak, firman Tuhan enggak larang lagi kok. Ya juga sih, udah tikam aja. Ada handphone orang, ada mobil mewah orang, ambil. Kok curi mobilku? Kenapa emang? Enggak ada larangan firman Tuhan. Itu kan 10 hukum Taurat, 10. Jangan mencuri. Itu kan mobilku, kenapa kau curi? Itu nggak berlaku lagi pada masa perjanjian baru. Jadi boleh mencuri, ayo curi aja semuanya. Wah, itu namanya barbar kan, nggak beres. Jadi harus hati-hati kita membaca ini. Ya, harus hati-hati. Coba tadi, Efesus 5. Efesus 2 ayat 15, hati-hati baca ini. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi jangan kau pikir 10 hukum Taurat di Keluaran 20 itu gak berlaku lagi. Wah, bahaya kamu. Padahal yang pertama isi hukum Taurat apa? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan memberhalakan Tuhan. Loh, kalau begitu mari memberhalakan Tuhan. Lah, ini kan gak benar. Jadi yang tidak berlaku lagi itu apa? Ceremonial law. Itu harus jelas. Hukumnya Taurat yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Contoh, orang Yahudi itu harus pergi menghadap bait Allah kalau beribadah. Menghadap ke Yerusalem, kiblatnya. Oh, kiblatmu kemana? Ke truk-truk. Kalau zaman dulu nggak boleh, harus kiblatnya ke Yerusalem. Itulah yang diadopsi oleh orang sebelah. Kiblatnya mereka kemana? Ke situ. Tapi pada zaman sekarang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Terus, jadi dalam persoalan hukum moral maka berlaku kata-kata ya bahwa hukum itu berlaku. Nah, terus kita masih terus lagi cepat. Oke, kalau ada orang yang menganggap bahwa larangan makan darah dalam hukum Musa itu tetap berlaku, maka orang itu juga harus menganggap bahwa makan binatang haram Imamat 11 juga dilarang pada zaman kini. Ini sudah saya jelaskan. Terus lagi, Pak. Tunggu. Makanan lemak, naikkan sedikit ke atas. Iya. Ini juga sama. Terus. Tidak boleh makan yang lemak-lemaknya binatang. Ayat 26. Janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat, yang baik darah burung, darah hewan, atau di atasnya lagi lemak bangkai atau lemak binatang tidak boleh. Di atas juga lagi.
Segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Tahu lemaknya? Gak boleh makan lemaknya, gak boleh. Kita harus makan apa? Dagingnya. Nyatanya apa? Ayam aja kok makan apanya? Hatinya, ampelanya. Ya kan? Hari ini kita masak apa? Hati B2. Itu nggak boleh. Supaya kita fair memandang, tidak boleh makan hati. Ya Pak, mau masak makan hati. Kalau makan hati sakit hati, Pak. Bagian dalam nggak boleh dimakan. Usus, hati, apelang itu nggak boleh dimakan. Yang boleh kita makan hanya daging. Dalam konteks perjanjian. Ya itu juga kamu harus terapkan kalau memang kamu mau adil. Jangan juga kau makan itu dalamannya. Lemaknya B2 itu tahu nggak? B2 kalau dipotong tuh ada lemak di luar, ada kulitnya itu. Itu nggak boleh. Terus di dalamnya, bagian dalamnya ada yang putihnya kan? Nggak boleh, itu namanya samcian. Ada 3 lapis tuh, kulitnya, terus dagingnya, ada yang putihnya. Jadi kamu hanya boleh makan yang apa? Yang merah itu daging namanya. Kulitnya nggak boleh. Nyatanya, kau sikat habis. Jadi kau langgar semua ini. Yang kau pantangkan hanya darah, tapi lemak kau makan. Kalau mau konsisten, lemak pun tidak boleh dimakan. Tidak boleh. Lanjut. Terus cepat. Terus air-airnya. Terus. Lagi. Terus. Itu tentang sunat sudah saya bahas tadi. Terus. Lagi ya. Oke, terus lagi Bapak. Ya Pak. Ini ayat perjanjian baru. Ya. Ini tadi melarang makan darah ya. Coba bawahnya lagi. Nah, perhatikan ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu apa? Berbuat mana nih? Kamu berbuat dosa, kata ini orang di belakang ini baca, betul nggak ya? Lihat ke depan. Itu jelas. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Hanya konteks itulah pada zaman itu. Karena apa? Karena ada pertentangan. Pertentangan antara murid siapa tadi? Murid Paulus dan murid Petrus. Antara orang Yahudi yang percaya Yesus dan orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Karena orang Yahudi yang percaya Yesus itu masih memelihara hukum Taurat. Masih memelihara hukum Taurat. Salah satunya adalah tentang darah. Jadi ribut. Dan sunat juga ribut. Murid-murid Petrus katakan, kalian harus disunat, jangan makan darah. Murid-murid Petrus bilang, Paulus bilang, enggak. Orang kami enggak mengenal itu. Tapi diambillah jalan ke tengah. Jikalau kamu memelihara dari hal ini, kamu berbuat baik. Apa makna berbuat baik? Nanti saya jelaskan. Nah, tapi jangan kutip yang paling akhir. Sekianlah, selamat. Nah, ini yang kasus tadi yang ada ibu-ibu waktu zaman saya. Jadi dia kutip kata sekianlah, selamat. Jadi kalau kamu makan darah, kamu nggak selamat. Nah, paham nggak? Aduh, ini bahaya semuanya. Tolong cerdas, tolong konsentrasi, jangan ngantuk. Aduh, malu-malu.
Ini banyak yang menantikan begini sebenarnya. Kalau kita adakan begini, jangan kau ngantuk. Banyak orang yang sampai hari ini sudah lulus bahkan S3 itu masih merasa berdosa kalau makan darah. Kalian beruntung ini kita adakan begini, kalian dapat cepat paham, konsentrasi, lawan ngantukmu. Bilang sebelah, lawan ngantukmu. Pembicara udah semangat, bilang, hei Rama, kamu udah masih pagi udah ngantuk aja. Pembicara udah semangat, kamu sangat disayangkan kalau kamu nggak benar-benar fokus. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau makan masuk semuanya. Perhatikan itu. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Nah, ini yang akan kita tuntaskan. Sekianlah, selamat. Dalam bahasa Yunani apa selamat? Rene. Tapi bukan selamat masuk surga. Ini yang dikutip orang. Ini banyak dikutip orang. Salah. Jadi kalau kamu makan darah, perhatikan. Selamat, berarti kamu nggak selamat. Nah ini, padahal itu selamat artinya apa? Rene. Itu makanya. Kalau kamu ketemu sesama orang Nias, yaudah ya, pergi baik-baik kau merantau ya, gue. Kira-kira begitu. Bukan berarti kau masuk surga neraka, bukan itu yang dibilang. Selamat ya, gitu. Sama orang Batak, Bang, udah lulus kau PNS, Bang, horas Bang. Selamat ya, selamat ya horas. Itu artinya itu. Sekian, selamat. Itu bukan masuk surga neraka. Ini banyak yang tafsirkan di sini salah, sehingga mereka pikir kalau makan darah masuk neraka kau. Itu tadi yang saya alami. Ilustrasi yang saya pakai tadi itu bukan ilustrasi, memang apa yang saya alami itu. Itu makan darah ya. Minggu depan dihajarnya saya waktu dia khotbah. Anda yang makan darah, Anda masuk neraka. Dalam saya di belakang, satu Tuhan Yesus. Gara-gara makan darah aku masuk neraka. Nah ini salah penafsiran. Ini tidak menekankan, tidak sedang menekankan masuk surga atau neraka. Coba perhatikan baik-baik. Itu adalah kalimat penutup. Sekianlah, selamat. Gitu. Sama kayak orang Batak. Oke, horas, pergi dia. Sama orang Nias juga. Oke, jauh. Gitu. Ngerti kan? Iya, jangan pikir ini berbicara tentang masuk surga neraka. Bukan. Ini dipakai banyak orang untuk menghakimi orang lain. Terus, tetapi bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami teruskan. Oke, terus. Nah, ini pertentangan Paulus dan sudah ya, sudah saya jelaskan. Seperti itu. Oke, perangkap mereka. Oke, terus. Percabulan ini sesuatu yang umum bagi kaum Yahudi karena sering berhubungan dengan agama kafir, sehingga dianggap tidak dosa. Karena itu hal ini membutuhkan penyertaan khusus. Terus, larangan untuk makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, mengapa ini dilarang? Alasannya Kisah 15:21. Sebab zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumahnya. Jadi dibacakan terus-menerus. Terus, oke. Pemberitaan dan pembacaan secara terus-menerus dari hukum Taurat yang jelas mencakup larangan makan darah ini menyebabkan orang Yahudi jijik perbuatan makan darah. Oke, terus. Pelan-pelan. Ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Nah ini dia. Sungguh pun aku bebas semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang. Oke. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus, nah, ayat 22. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah. Segala sesuatu yang aku lakukan karena ini supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Satu hal yang perlu ditambahkan adalah, terus,
kalau berdasarkan ayat ini kisah Rasul ditarik kesimpulan bahwa makan darah terus dilarang sampai sekarang, maka konsekuensinya adalah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala juga harus dilarang. Tetapi ini jelas tidak benar karena dalam 1 Korintus 8 dan 10 terlihat bahwa makan daging yang dipersembahkan kepada berhala sebetulnya tidak ada apa-apa. Gak apa-apa. Coba lihat tadi 1 Korintus 8 dan 10 di atas ya. 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 10. Pelan-pelan ya. Coba kita cek 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 10. Ternyata makan daging bersama berhala itu tidak apa-apa. Terus ini. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi segala isinya milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan, perhatikan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihadirkan kepada kamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi kalau seorang berkata kepada itu persembahan berhala, janganlah engkau makannya oleh karena dia yang mengatakan itu kepadamu dan karena keberatan hati nuraninya. Terus bawah ayat 29. Oke, yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Tuh. Begini. Ini maksud Paulus begini, perhatikan konsentrasi. Kalau ada tetangga kita, dia masih menyembah berhala, oke? Terus makanan yang dia doakan itu, makanan yang dia hidangkan, didoakan dengan apa? Dewanya mereka. Oke, sekarang kau diajak makan. Sedangkan makanan itu sudah didoakan di hadapan dewa mereka. Kau makan nggak? Apa? Paulus katakan makan. Baca ayatnya di atas tadi. Di atas. Tuh. Ayat 28, ayat 27. Kalau ayat 27 ya, kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya Yesus ya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Jelas ya? Misalnya tetangga kita masih orang ini, kami lagi ada acara ini nih, acara apa kayak orang tenis, sudah didoakan mereka. Makan, kau makan nggak? Rasul bilang apa? Rasul Paulus makan. Tapi kalau ada sesama Kristen yang berkata, jangan makan, itu nggak boleh, karena dia memiliki hati nurani yang lemah. Rasul Paulus katakan. Jadi kalau ada orang lain yang melihat, karena dia hati nuraninya lemah, udah nggak usah di hadapan dia. Jangan di hadapan dia makan, itu maksudnya. Mengerti ya? Jangan menjadi batu sandungan. Tetapi yang perlu dijelaskan adalah perubahan paradigmanya. Perubahan paradigma bagi yang ada orang yang sampai hari ini masih takut makan darah, rubah paradigmanya. Rubah bahwa konsep itu adalah konsep perjanjian lama. Konsep perjanjian baru semua telah dikuduskan. Dan kalau engkau masih menerapkan makan darah itu dosa, harusnya Imamat 11 diterapkan semuanya. Jangan kau makan juga lele dan lain-lain tadi yang saya katakan. Maka itu unfair. Nah, tetapi karena itu sudah digenapi semua, maka itu tidak lagi menjadi larang. Tetapi kalau ada hati nuraninya yang lemah, jangan kalian makan berdosa kalian. Misalnya begitu, tahu ya, ngerti ya? Enggak lah, aku enggak mau. Kenapa? Berdosa kita nanti. Masa kita makan saksang ada darahnya? Janganlah, aku mau. Ya udah kamu sana, kamu pergi ke sono jauh-jauh. Jangan kamu lihat kami, bilang. Kamu pergi jauh-jauh sono, jangan lihat kami makan. Sikat, makan aja.
Jadi untuk menjaga apa? Supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Gitu. Jadi kalau pas kau makan saksang B2 pakai darah, ada temanmu yang belum siap, usir dulu, sana kamu dulu, sana. Emang kenapa? Enggak ada, pokoknya kamu sana aja deh. Oh gitu, yuk sana. Nah, suruh dia makan di restoran Padang. Nah, kita makan BP. Oke, demikian. Jam berapa? 9? 2. Ternyata saya udah cepet-cepet juga. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang makan darah? Ini mengerti, ini paha atau apa ini? Ya, hendak. Langsung saja, langsung bercepat. Kuat, apa pertanyaannya? Cepat. Pertanyaanmu jangan menjelaskan bahwa enggak. Pertanyaan saya langsung pertanyaan. Apakah makan darah itu punya wajib atau tidak? Sedangkan dengan Bapak tadi boleh itu bisa diartikan boleh tidak. Jadi pasti ya. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Apakah wajib atau tidak wajib? Bagi yang hati nuraninya tidak lemah, silakan makan. Tapi kalau kau tidak makan, hati nuranimu masih lemah, gak usah makan. Sama kan? Ada orang suka makan pizza. Apakah wajib? Ya enggak juga, emang aja. Siapa yang mewajibkan makan pizza? Enggak lah, saya nggak mau makan pizza, emang kenapa? Contohnya begitu. Jadi kalau dibilang wajib atau tidak wajib, ya kalau kau nggak mau ya jangan. Ya, Andre. Jadi tidak ada yang mewajibkan harus. Nah ini karena pertanyaannya wajib itu kan harus, tidak harus. Jadi kalau ada yang tidak suka, ya nggak perlu, jangan. Tetapi yang mau kita luruskan adalah jangan pula menganggap orang yang makan daging B2 sama darahnya akan berdosa kau masuk neraka. Nah ini yang perlu dirubah paradigmanya. Seperti yang saya alami 10 tahun yang lalu itu. Nggak masuk surga kau nanti, kau makan darah. Nah ini yang begitu tuh yang harus dirubah. Oke, berikutnya. Oke, Meda. Yang saya paham di perjanjian baru sudah dihapuskan tentang Seremonial law, ya. Jadi bagaimana dengan gereja tua aliran Protestan yang masih mempersembahkan seperti contohnya ada binatang yang baru melahirkan. Anak sulung, Nah, ya. Mereka persembahkan, apakah itu di konteks perjanjian baru salah atau tidak? Baik. Itu adalah perbuatan yang baik, tapi tidak harus. Tetapi kalau di Nias, karena saya sudah dapat informasi, di Nias itu kayaknya sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Kalau misalnya ada anak ayamnya, atau anak sapinya, atau anak apanya, kambingnya yang baru lahir, anak yang sulung, mereka bawa ke gereja. Itu rata-rata semua menerapkan yang demikian. Itu sudah menjadi tradisi kebiasaan. Ya udah ikutin aja. Ikutin aja tradisi itu. Karena itu menjadi suatu tradisi. Tapi itu sebenarnya tidak harus. Tidak harus, tetapi sudah menjadi tradisi. Sama seperti contoh, maaf ya, orang Nias laki-laki kalau menikah, yang laki-laki itu pakai jas hitam, kacamata hitam, peci. Itu kan sudah menjadi tradisi, pakai kacamata hitam tadi. Di mana? Maaf. Apakah itu harus? Tidak, tapi sudah menjadi tradisi. Emang nggak bisa buka kacamata? Coba, kenapa setiap pengantin laki-laki Nias pakai peci, pakai kacamata hitam? Kenapa nggak pakai kacamata putih? Sudah tradisi, tapi haruskah? Enggak sebenarnya. Oke, paham? Iya, pakai kacamata hitam, pakai peci. Iya, saya juga heran. Ih, udah ganteng-ganteng pakai jas gitu kan, pakai peci, pakai kacamata hitam lagi. Wah ini saya bilang. Tapi jangan dihina, itu memang tradisi. Dan saya tidak menghina ya, jangan nanti bapak ini rasis nih, menghina suku. Enggak, saya hanya berkata apa? Itu kan sebenarnya nggak harus. Tapi karena sudah tradisi, kalau tidak diikuti rasanya, enak tuh. Pakai kacamatamu dah. Ada kamu pakai kacamata mah. Ada kamu pakai kacamata. Artinya apa? Dari nenek turunan kita sudah pakai kacamata. Pakailah. Udah kan pakai, udah kau pakai kacamata.
Akhirnya apa? Ya sudah, aku pakai kata itu artinya. Kalian nggak ngerti ya. Cuman aku yang ngerti. Paham ya? Ya, mida itu memang bagian dari Taurat. Tetapi itu sebenarnya bukan keharusan. Tapi karena sudah menjadi tradisi di Nias mempersembahkan yang sulung, ya sudah jadi kebiasaan. Tapi apakah kalau ada yang enggak mempersembahkan dosa? Tidak. Tidak dosa. Oke ya, kita closing sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.